Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun serta pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini sudah kita tahu tentunya tentang perintah untuk sholat ya. Suruh mereka sholat artinya sudah harus ditegaskan di umur 7 tahun dan mungkin butuh dipukul kalau sampai 10 tahun tidak sholat. Walaupun 10 tahun ini belum balik umumnya ya. Biasanya orang balik itu apalagi di Asia Tenggara sekitar 12 tahun sampai 14 tahun gitu. Dalam hadis di atas terdapat prinsip yang sangat mendasar dalam memberi pengaruh kepada jiwa, yaitu tahapan dalam mendidik dan mengubah anak. Perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu, karena setiap tahapan ada waktu yang tepat. Demikian juga dengan sholat yang merupakan tiang agama, membiasakan anak untuk melakukannya melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, ini 3 tahapan mengajar anak kita sholat. Perintah untuk sholat. Ini adalah masa pertumbuhan kesadaran anak hingga umur 7 tahun. Pada masa itu anak gemar melihat dan meniru. Ketika anak melihat kedua orang tuanya sedang sholat, maka dengan cepat dia menirunya. Sehingga bila kedua orang tua melatih dan membiasakan hal itu sejak umur dini, maka demikian itu lebih baik. Apabila anak terbiasa melakukan sholat sejak usia kanak-kanak, maka dia akan mencintai sholat dan tidak malas atau tidak mau meninggalkannya. Perilaku adalah cermin pemikiran. Dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza 'arafa al-gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis shalah." Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri, maka perintahkan mereka untuk sholat. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, anak kecil harus diajarkan tentang sholat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Jadi harus dibiasakan dengan itu. Nah termasuk teman-teman sekalian, kalau yang saya lakukan di rumah ya, saya membiasakan sudah punya peralatan sholat itu buat anak-anak. Jadi sekarang kan banyak bukan ada dibeli jual untuk anak kecil, ada sejadahnya, jadi biar mereka semangat gitu kan. Bahkan seringkali kalau saya lihat istri saya menerapkan pola yang bagus, jadi dia pernah kirim shootingan buat saya, disuruh si anak yang paling tua untuk jadi imam, yang lainnya adiknya pada ikut sholat. Ini bagus, walaupun kadang-kadang mungkin masih ada gerakan yang keliru, bacaan yang keliru, tapi mereka sudah menyukai itu dan dihidupkan suasana itu ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, pernah aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka Rasulullah SAW datang pada sore hari lalu bertanya, sudahkah anak ini mendirikan sholat? Mereka menjawab, sudah. Padahal waktu itu Ibnu Abbas masih sangat kecil ya. Tapi Nabi SAW menanyakan, anak ini sudah disuruh sholat belum? Padahal umurnya masih sekitar 9-10 tahun. Tahapan kedua, mendidik tata cara sholat itu sendiri supaya polanya benar. Periode ini masuk ketika anak berusia antara 7 hingga 10 tahun. Maka pengarahan dan bimbingan kepada anak tentang tata cara sholat dari mulai rukunnya, syaratnya, waktunya dan hal-hal yang merusak sholat harus sudah dimulai. Ya, misalnya dia harus wudu kalau mau sholat, tidak boleh bajunya ada najis, harus menghadap kiblat, masuk waktu, dijelaskan semua. Waktu awal di bawah 7 tahun kita tidak harus terangkan itu. Dia ikut saja gerakan-gerakan sholat sudah cukup. Tapi sudah 7 tahun sampai 10 tahun dia harus diajarkan semuanya.